Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada minggu keempat atau pertemuan keempat untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa arsitektur. Nah, bahasa arsitektur untuk saat ini tidak ada pemodelan yang khusus untuk ditujukan untuk menggambarkan arsitektur enterprise. Tetapi jika kita melihat dari yang sedang berjalan sekarang, kebanyakan orang menggunakan UML ya, atau Unified Modeling Language untuk bahasa pemodelan standarnya ya. Jadi kalau di sini digambarkan hanya subdomain seperti pemodelan bisnis dan desain perangkat lunak yang dapat ditemukan. Untuk pemodelan perangkat lunak, UML adalah bahasa dominan yang digunakan. Di sini akan digambarkan sejumlah bahasa untuk pemodelan bisnis dan TI yang digunakan secara luas dalam menggambarkan bahasa arsitektur enterprise. Jadi untuk membuat pemodelan arsitektur sendiri sebenarnya ada beberapa bahasa yang digunakan seperti IDEF, kemudian ada ARIS, kemudian UML. Sini kita akan coba bahas satu persatu. Nah, bahasa pemodelan pertama itu adalah IDEF. Nah, ini singkatan dari Integrated Definition Method atau metode untuk pendefinisian terintegrasi ya. IDEF adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan pemodelan untuk perusahaan dan analis. Awalnya dikembangkan oleh program Angkatan Udara Amerika Serikat untuk Integrated Computer Aided Manufacturing atau ICAM. Kemudian saat ini ada 16 metode IDEF, terdiri dari IDEF 0, IDEF 3, IDEF 1X atau inti yang paling umum digunakan. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya, dari activity performnya atau perform activity-nya. Jadi selalu ada input, kemudian ada constraint atau mekanisme atau resource di dalamnya untuk performa aktivitasnya atau perform activity, kemudian ada outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada halaman website khusus atau website resmi dari si IDEF sendiri, yaitu https://www.idef.com. Kalau kita cek di sini idef.com. Nah, ini alamatnya idef.com. Di sini digambarkan dengan jelas dari mana tipe-tipe dari ID-nya sendiri, dari mulai 0, 1, 2, 1, 3, X, 4 dan 5 dan seterusnya. Jadi nanti silahkan kunjungi kemudian dibaca-baca. Jadi di sini dijelaskan a structure approach to enterprise modeling and analysis. Jadi pendekatan struktur metode atau untuk enterprise modeling dan analisis dan modeling enterprise. Di sini cetakan idef.com was developed and maintained by Knowledge Based System Inc. KBSI to develop the next generation IDEF methods. Di IDEF versi 3 process flow and object state description capture method untuk yang IDEF 3 dan seterusnya. Ini bisa dibaca dan kunjungi nanti kalau misalkan kita sudah membahas satu persatu tentang pemodelannya sendiri ya, gitu. Ini kita lanjutkan. Nah, ruang lingkupnya sendiri ini tadi sudah dibahas, ada IDEF 0, 3 dan seterusnya. Pemodelan fungsional IDEF 0, gagasan di balik IDEF 0 itu adalah untuk memodelkan elemen mengendalikan pelaksanaan suatu fungsi. Para aktor menampilkan fungsinya, objek atau data dikonsumsi dan diproduksi oleh fungsi, dan hubungan antara fungsi bisnis, sumber daya bersama, dan dependensi. Pemodelan proses. Nah, kalau yang pertama ini pemodelan fungsional. Kalau yang IDEF 3 itu pemodelan lebih pada prosesnya ya. IDEF 3 menangkap alur kerja bisnis proses melalui diagram alur proses.
Ini menunjukkan urutan tugas dan proses yang dilakukan oleh organisasi. Logika keputusan menggambarkan skenario yang berbeda untuk melakukan fungsi bisnis yang sama, dan aktivitas analis dan peningkatan alur kerja. Kemudian ada lagi IDF1X. Ini pemodelan yang berhubungan dengan data. Ini digunakan untuk membuat model data logis dan model data fisik dengan menggunakan diagram. Model logis IDF1X terdiri dari beberapa bidang, subjek, dan logis, dan beberapa diagram fisik. IDF banyak digunakan di industri. Ini menunjukkan bahwa telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam batas yang dapat diterima. IDF taat pada proses pengembangan dan peningkatan berkelanjutan. Namun, IDF 0, IDF 1X, dan IDF 3 adalah bahasa yang agak stabil dan kaku. Dan IDF 0 dan IDF 1 telah dipublikasikan sebagai standar dari National Institute of Standards and Technology. Nah, kemudian pemodelan selanjutnya adalah BPMN, atau singkatan dari Business Process Modeling Notation. Ini adalah salah satu standar yang sedang dikembangkan oleh Business Process Management Initiative atau BPMI. BPMI adalah organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan, salah satunya adalah spesifikasi standar terbuka untuk desain proses, kemudian dukungan pemasok dan pengguna teknik dan alat manajemen proses bisnis. BPMN standar ini adalah Object Management Group ya, 2011, spesifik sebagai notasi grafis yang berfungsi sebagai dasar umum untuk berbagai proses bisnis, pemodelan, dan eksekusi bahasa. Seperti namanya, BPMN dibatasi untuk memproses pemodelan, aplikasi, atau infrastruktur, tidak tercakup oleh bahasa. Tujuan utama dari BPMN adalah untuk memberikan notasi seragam untuk proses pemodelan bisnis dalam hal kegiatan dan hubungan mereka. Contoh bisnis notasi proses yang telah ditinjau adalah diagram aktivitas UML atau Unified Modeling Language, kemudian UML IDOC atau IDOC, proses bisnis IDAF, kemudian XML, BPSS, Activity Decision Flow ada ADF, Rosetta.NET, LoveM, dan Event Process Change atau EPC. Nah, ini ada websitenya ya, resmi daripada si BPMN sendiri. Kalau kita coba akses www.omg.org BPMN. Nah, ini Business Process Model Annotation atau BPMN. Nah, Graphical Notation for Business Process. The Business Process Model Annotation atau BPMN specification provide a graphical notation for specifying model process in a business process diagram. Its goal is to support business process modeling by providing, yang menyediakan standar notasi yang komprehensif to business user, yet represent complex process semantic for technical user. Nah, ini ada sejarah-sejarahnya dari mulai pertama kali diciptakan dan seterusnya. Ada spesifikasi, ada datasheet, kemudian ada certification. Jadi ada sertifikasinya juga ya untuk BPMN ya, gitu. Nah, ini adalah alamat yang bisa dikunjungi ketika ingin belajar mengenai BPMN itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh model dalam BPMN nih. Ini ada dari sisi klien nih, ada dari sisi assurance, submit claim, kemudian send damage form. Nih formnya dikirimkan, ada registrasi, kemudian ada klaimnya, kemudian ada acceptance. Nah, di sini ada dia menerima keputusan daripada klaimnya. Selesai, ini mulai terminal ya, terminal end, start, ini end.
kemudian ini ada acceptance-nya, ada valuation-nya, payment-nya, dan seterusnya. Contohnya ini ada pengiriman notasi. Jadi ini dari sisi klien, ini dari sisi adminnya ya, atau servernya. PPMN sendiri adalah salah satu standar yang sedang dikembangkan. Ini juga sudah tadi ya. Oke, lanjut ke testbed. Ini ada testbed adalah bahasa pemodelan bisnis dan metode yang awalnya dikembangkan oleh Telematika Institute bersama-sama dengan konsorsium perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk proses bisnis dan pemodelan organisasi serta pengguna target yang sebagian besar bisnis konsultan. Akibatnya, bahasa tidak memiliki perspektif dan arsitektur, kemudian sistem informasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan ini. Testbed mengakui 3 domain aspek. Yang pertama adalah aktor. Ini menggambarkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan mereka. Atau aktor itu orang ya, orang, bagian, atau sistem atau subsistem ya. Kemudian ada perilaku atau behavior yang menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh sumber daya gitu. Jadi kayak activity-nya gitu. Activity diagramnya kalau di UML itu dia ngapain aja gitu prosesnya. Yang dibaca adalah alur prosesnya. Domain item ini menggambarkan objek data yang ditangani oleh proses bisnis. Jadi kayak kelasnya gitu, dia ngapain gitu. Kemudian 3 domain testbed juga dapat dilihat sebagai spesifik jenis sudut pandang. Nah, di sini ada website ya. Saya ini kurang ngerti apakah dia resmi atau bagian dari. Di sini ada www.professionalalka.com testbed. Kalau kita lihat di sini, an environment meant specifically for testing software solution. Jadi ini untuk testing software, testing perangkat lunak is termed as testbed. In modern day, testbed is terminology used quite often as a reference, sebagai referensi to the software test execution environment. Jadi untuk pengujian daripada perangkat lunak. Kita buka professionalalka.com testbed. Nah ini tuh. Testbed or environment is an environment or a platform where the correct blend of component operating system tuh. Jadi testbed, lingkungan yang diuji oleh testbed ini sendiri atau dimodelkan oleh si testbed ini meliputi seperti sistem operasi atau operating system, kemudian server. Jadi komponen-komponen yang saling mix ya, atau saling berhubungan dengan satu sama lain ya. Kemudian database, kemudian konfigurasi jaringan, kemudian instalasi browser, dan seterusnya. In order to verify the akurasi of a product being tested. Jadi akurasi pada produk yang sedang dites. Be it automation or manual testing, configuring the required component is essential factor to efficiently test an application under test by incorporating collect, blend, and feature. Nah ini contohnya nih, komposisinya dari various komponennya nih. Ada manual tester, ada automation tester, network protocol, kemudian database, operating systemnya, ada lingkungan yang dimodelkan oleh si testbed sendiri gitu. Jadi kalau membahas satu persatu akan lumayan banyak ya. Ada desainnya, baru testbed challenge-nya, setting up testbed at a remote location gitu, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ada ARIS nih. ARIS adalah merupakan singkatan dari Architecture of Integrated Information System. Architecture of Integrated Information System. Jadi arsitektur untuk sistem informasi yang terintegrasi. Ini ada aplikasinya nih sebenarnya si ARIS nih. Untuk arsitekturnya sendiri ini hampir sama kayak kita membuat UML ya. Jadi ada aplikasinya, kayak misalkan kalau bikin UML kan kita sekarang bisa pakai Visio, Microsoft Visio, atau pakai arsitektur enterprise. Kemudian kalau online ada lucidart.com gitu. Jadi pemodelan gitu. Nanti kita coba bahas yang di UML-nya ya. Karena kalau kayak IDF, BPMN
Nah, itu atau ARIS itu kita atau testbed itu belum pernah atau jarang digunakan kalau untuk lingkungan kita ya, untuk pemodelan bisnisnya, karena pemodelan bisnis yang kita pakai adalah UML atau Unified Modeling Language gitu, dari mulai use case dan seterusnya. Nah, ini event, function, and control flow nih. Event, kegiatan atau activity, function, dan control flow, alur kontrolnya di dalam ARIS sendiri atau Architecture of Integrated Information System. ARIS atau Architecture of Integrated Information System ini menurut Scheer tahun 1994 adalah pendekatan terkenal untuk pemodelan perusahaan. Selain kerangka arsitektur tinggi, ARIS adalah metode pemodelan bisnis yang didukung oleh perangkat lunak. ARIS dimaksudkan untuk melayani berbagai keperluan dokumentasi jenis proses bisnis yang ada, cetak biru atau blueprint untuk menganalisis dan merancang proses bisnis, dan dukungan untuk desain sistem informasi. Alat ini ditujukan untuk perancangan sistem. Untuk memodelkan proses bisnis di dalam model perusahaan, ARIS menyediakan bahasa pemodelan yang dikenal sebagai Event Driven Process Change atau EPC. Sebuah EPC adalah grafik, acara, dan fungsi yang diurutkan. Nah, ini menyediakan berbagai konektor yang memungkinkan eksekusi proses alternatif dan paralel. Nah, ini adalah pemodelan yang paling sering atau banyak digunakan ya. Jadi, kalau untuk skripsi sendiri, untuk jurusan sistem informasi, kalaupun jurusan teknik informasi juga mengambil perancangan sistem, dia akan harus menggunakan pemodelan jenis UML ini. Nah, UML sendiri merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. Ini adalah metode untuk pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek. Karena UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, jadi object oriented programming language ya, atau object oriented language. Jadi ya, kalau bahkan di salah satunya itu membahas tentang kayak di sequence diagram, membahas tentang MVC ya, atau model view control, bagaimana sebuah alur atau proses itu dia menggunakan model view control sebagai bagian daripada diagramnya ya. Itu. Maka semua elemen dan diagram berbasis pada paradigma object oriented atau paradigma berorientasi objek. UML adalah salah satu tool atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object oriented. UML juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas, dan bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. UML adalah sebuah bahasa standar untuk pengembangan sebuah software yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak menyampaikan apa dan kapan model yang seharusnya dibuat, yang merupakan salah satu proses implementasi pengembangan software. UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman visual saja, namun juga dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah object-oriented database. Begitu juga mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti requirement, arsitektur, desain, source code, project plan, test, prototypes. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada halaman namanya lucidart.com, page example UML diagram tool. Coba kita lihat ya, lucidart.com. Nah, ini. Di sini kita bisa nih membuat sebuah salah satu dari diagram pemodelan dari UML sendiri. Kalau kita lihat di sini,
bentar tuh, creatively. Nah ini tuh, UML diagram types guide, learn about all types of UML diagram with example tuh. Jadi kalau kita lihat di sini, apa namanya, diagram UML sendiri meliputi dari struktur, kemudian sama behavior. Nah, jadi kalau kayak di tabel tuh, kalau kita bikin tabel di database itu, bahkan di bahasa pemrograman pun kalau kita ngoding gitu, itu ada namanya DML sama satu lagi kan data manipulation, sama satu lagi yang berhubungan dengan strukturnya gitu, DDL, data definition language, sama data manipulation language. Kalau data definition language itu dia berhubungan dengan fisik si tabelnya atau fisik si atribut entitasnya gitu. Misalkan kayak perintah query untuk create table, nah itu masuk ke DDL. Kemudian alter table, drop database. Nah itu berhubungan dengan data definition language. Jadi berhubungan dengan strukturnya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan CRUD, kayak create, read, update, sama delete, nah itu masuknya ke ranahnya si DML atau data manipulation language. Jadi memanipulasi data, bukan memanipulasi struktur tabel gitu. Nah, begitu juga dengan UML nih. Nah, kalau kita lihat dia dibagi menjadi dua bagian besar, ada struktur diagramnya sama behavior diagramnya gitu. Nah, ketika berhubungan dengan struktur diagram, di sini ada namanya kelas diagram. Ada juga komponen diagram. Ini kalau kelas diagram berarti ini berhubungan dengan tabel nih. Strukturnya, kemudian apa namanya, tipe datanya, lengthnya berapa gitu, kemudian behaviornya apa, metodenya apa gitu. Nah, kalau komponen itu berhubungan komponen-komponennya. Deployment itu berhubungan dengan servernya, objek itu objek, package, profile, dan composite. Nah, ini adalah bagian daripada si struktur diagram dari UML sendiri. Nah, untuk bagian yang kedua adalah behavior. Ini berhubungan dengan tingkah laku. Jadi ini kalau ini orang, ini orangnya ya, fisiknya ya. Kalau ini manusia, ini fisik manusianya. Tetapi kalau behavior itu berarti berhubungan dengan sifat, dengan tingkah laku, tidak berhubungan dengan kayak tangan tuh, itu adalah strukturnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh tangannya itu, misalnya memegang, kemudian menyentuh segala macam, nah itu adalah behaviornya gitu. Nah, terdiri dari salah satunya adalah use case diagram. Ini berhubungan dengan aktivitas juga ya daripada si aktor sendiri. Jadi dia mendefinisikan ada berapa aktor yang terlibat di dalam si use case itu sendiri. Kemudian dia ngapain aja gitu. Activity diagram, state machine, sequence diagram, communication diagram, kemudian time. Nah, kita lihat nih salah satunya kayak di struktur diagram. Tuh, kelas diagram. Kelas diagram are the main building block of any object-oriented solution. It shows that class in the system, attributes, and operation of each class and relationship between each class. Tuh, kelas diagram adalah main building block of any object solution. Jadi menggambarkan kelas dalam sistem, atribut itu berarti field ya. Jadi nama kelasnya misalkan ini customer, ini nama kelasnya. Atribut itu nama fieldnya. Nih kayak customer ID, customer name, address, phone. Kemudian operationnya ini add customer, edit customer, delete customer gitu. Nah, kalau ini integer itu tipe datanya gitu. Jadi yang namanya tabel itu kan ketika kita bikin database nih, kemudian kan bikin tabel. Nah, tabel itu pasti ada tipe datanya apa, kemudian lengthnya berapa. Nah, itu masuknya ke atribut sini. Tuh. It most modeling tools. A class has 3 part tuh. Jadi di kebanyakan tool atau alat-alat atau editor dalam pembuatan kelas diagram itu dibagi menjadi 3 bagian. Tuh ada header. At the top, attributes, in the middle, operation or method. Tuh. Di atas ini nama judulnya nih. Kemudian yang kedua adalah atributnya atau field-fieldnya beserta dengan tipe datanya. Nah, yang terakhir ada operationnya atau metodenya nih, ada add customer. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu modul, untuk modulnya modul customer. Nah, modul customer itu kan pasti ada CRUD-nya ya. Ada create, read, update, sama delete. Nah, add customer itu berarti nambah. Jadi kalau misalnya klik tanda
tambah customer, maka muncul form data insert data customer gitu. Nah, function atau metode yang dijalankan ini add customer. Terus kalau mau merubah gimana? Klik edit. Nah, nanti function yang dijalankan adalah edit customer. Kalau hapus berarti function yang dijalankan adalah delete customer. Hampir semua form itu atau hampir semua kelas itu punya metode CRUD. Namanya bebas, kayak CRUD itu kan create. Berarti create itu bisa insert, bisa add gitu. Kalau namanya mau diganti dengan insert customer ya boleh, silahkan bebas gitu. Yang penting ada behaviornya. Terus kan dia bisa di read, bisa dibaca, ya nampilin listnya. Kemudian bisa dicari juga, find, bisa juga create nomor faktur dan sebagainya gitu. Ini behavior. Jadi ini adalah function-function yang akan dijalankan kalau tombol di dalam list data table itu diklik gitu. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya ada kelas diagram, ada tabel customer, tabel order, tabel product, tabel stock. Semua saling berelasi nih. Kayak misalkan customer itu bisa melakukan order. Ini one to one ya. One to many ya. Jadi satu customer itu bisa melakukan banyak order tapi di waktu yang berbeda. Tapi kalau di waktu yang bersama ya one to one. Gitu. Kemudian setiap order itu pasti punya data produk. Nah, data produk itu pasti punya stok gitu. Ini saling berelasi gitu. Jadi kelas diagram itu menggambarkan tentang bagaimana sebuah diagram itu digambarkan berdasarkan tabel-tabelnya yang menggambarkan juga relasi star cardinality-nya, one to many-nya gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah komponen diagram. Tuh. Komponen diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur relasi itu dari komponen terhadap software system tuh. These are mostly used when working with complex system and many component. Komponen berkomunikasi dengan menggunakan interface. Ya, interface ini kemudian berhubungan atau link using connector. Jadi ada konektor yang saling menghubungkan satu sama lainnya. Nah, ini contohnya komponennya, ada order nih. Ini form biasanya tampilan komponennya. Ini item code-nya, ada produk. Ini saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalkan diklik si ID ordernya nanti akan muncul nih nama produknya apa saja. Terus kalau mau melihat data customer, dia akan menampilkan data customer gitu, kayak pop-up window ya. Bisa jadi pop-up window, bisa jadi pindah ke halaman lain gitu. Nah, di sini ada account. Jadi untuk bisa melakukan order di sini, dia harus login dulu. Harus punya account. Nah, kalau dia punya account otomatis dia jadi customer gitu. Ini provide interface-nya nih. Interface itu berarti tampilan muka ya. Ini berhubungan dengan halaman. Jadi kalau kita klik apa, keluarnya apa gitu. Halaman apa, nah itu komponen diagram. Kemudian UML selanjutnya adalah deployment diagram. Tuh. Deployment diagram ini adalah menggambarkan hardware of your system, tuh menggambarkan daripada dari sisi hardware-nya nih. Kalau kita lihat nih, tuh hardware and software. The deployment are useful when your software solution is deployed across. Jadi berhubungan dengan servernya tuh, kayak misalnya ada web server, kemudian ada application server. Ini web servernya kan, berarti kan berhubungan dengan bisa jadi API-nya untuk mengambil data, SOAP-nya, atau server yang menyimpan data. Kemudian ada application server, kan beda tuh. Jadi kalau kita bikin sistem itu, kadang database disimpannya di server mana, aplikasinya, si PHP-nya itu disimpannya di server mana, IP-nya berbeda. Jadi kalau misalkan salah satunya rusak, maka tidak mengganggu yang lain. Yang lainnya biasanya seperti itu. Kemudian ada database server, beda ya. Database sama web server tuh beda. Kalau database itu masternya, web server itu nanti bisa jadi pilihan lain ketika database itu dianggap berat gitu. Kayak kalau query ke database itu jadinya jadi lebih berat, maka solusinya adalah menggunakan web server atau SOAP. Kemudian ada mainframe komputer, nih servernya nih, server utamanya gitu. Kemudian ada lagi object diagram. Tuh. Object diagram sometimes refer to instant diagram are very similar to class diagram. Ya, bersama dengan class diagram. Like class diagram is also relationship between object but they use real world
example tuh, real world ya, kata-kata yang sebenarnya. They show how a system will look like in a given time because there is data available in the object. They are used to explain complex relation between object. Tuh, ada customer di sini. Jadi hampir sama dengan class diagram, tapi dia menampilkan bukannya tipe datanya ketika dijelaskan atributnya. Nah, kalau di sini kan dia atribut sama tipe data, tapi kalau di sini tidak. Dia menggambarkan ininya, datanya itu. Misalkan customer ID contohnya 001, kemudian customer Jendo dan sebagainya gitu. Tuh, ini order 1, order 2. Jadi di sini digambarkan si customer, si Jendo dengan ID sekian, kemudian nomor telepon sekian, dia bisa melakukan transaksi atau order di order pertama, order kedua, dan order ketiga gitu. Nah, kemudian ada lagi package diagram. Tuh. As the name of the suggests, package diagram shows the dependency between different packets in a system. Check out the wiki article dan sebagainya nih. Ini paketnya nih, paket accounting, add account, remote account gitu. Jadi kayak modul gitu. Paket itu kayak modul. Namanya paket itu kan berarti dalamnya ada isinya kan. Nah, paket ini berarti ngomong bermasalah dengan modul accounting. Jadi bisa menambah accounting, bisa menghapus, di dalamnya udah macam-macam gitu. Kemudian ada HR, human resource, get employee detail, adjust accounting tuh. Jadi ketika seseorang mengakses modul accounting, maka ini harus berhasil atau menggunakan paket human resource atau employee gitu. Kemudian ketika berhubungan dengan accounting, dia paketnya paket invoice gitu. Jadi melihat customer invoice, supplier invoice, dan seterusnya. Kemudian ada lagi profile diagram. Nah, ini diagram baru ya. Sebenarnya yang digunakan itu cuma beberapa. Nah, ini contoh dari profilnya nih, ada class name, kemudian shelter, dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada composite. Tuh. Ini composite structure diagram are used to show the internal structure of class. Some of the common composite diagram nih kayak gini, ada student. Ini kalau sekolahan itu berarti dia di dalamnya ada student, ada teacher, dan seterusnya gitu. Nah, kalau behavior diagram ini ada use case diagram. Ini berhubungan dengan use case tuh. Kalau kita lihat di sini ada aktor-aktornya nih. Ini ada aktor pertama, aktor kedua, aktor ketiga, aktor keempat. Nah, masing-masing aktor itu dia punya activity tuh, punya use case tuh. Use case diagram give a graphic overview of actor involved in a system, different function needed by those actor, and how this different function interaksi. Jadi interaksi antara satu aktor dengan aktor yang lain. Jadi walaupun beda aktor, tapi terkadang dia mengakses modul yang sama atau menggunakan use case yang sama gitu. Kayak misalkan di sini ada travel agent, di sini ada customer. Nah, mau nggak mau dia mengakses booking airline tickets. Nah, ketika booking, siapa yang mengaksesnya? Travel agent. Kemudian siapa lagi mengaksesnya? Airline company, dan seterusnya. Nah, extend ini menggambarkan kalau dia ada C level sama fish level. Ketika menggunakan extend berarti dia menggunakan fish level, lebih detail gitu. Nah, ini untuk use case diagram. Dia menggambarkan aktor beserta use case-nya. Kemudian ada lagi activity diagram. Nah, activity diagram ini dia menggambarkan tentang aktivitas daripada sebuah sistem. Di sini ada mulai, di sini ada akhir, di sini ada insert card, enter pin, kemudian ada decision, ada pilihan apakah pinnya benar atau tidak. Kalau benar berarti dia conservate key pin, kemudian kalau valid display menu. Jadi masukkan pin, kalau enggak ya muncul pesan, kemudian dia lari lagi ke depan ke login masukkan pin lagi gitu sampai 3 kali bisa keblok gitu. Kemudian ada state machine diagram. Ini menggambarkan, ini hampir sama dengan activity, cuma notasinya aja berbeda gitu.
Nah, ini ada startnya, ini ada startnya, ini ada end-nya gitu. End, ya. Kemudian kalau menang nih, kalau kalah dan seterusnya. Kemudian ada lagi sequence diagram. Nah, ini contoh sequence diagram. Ini namanya flow line ya. Flow line-nya ini objek A, ini objek B, kelas B, kemudian new, condition, return kalau misalkan dia berulang, method pertama, method kedua, dan seterusnya. Nanti akan ada waktunya untuk kita membahas satu persatu secara detail. Berikut contoh-contohnya. Ada communication diagram. Nah, ini communication. Jadi ada ini aktornya, kemudian dia ada create kontak, view kontak, dan seterusnya. Ini gambar dari ini ya. Edit view kontak list nih, berarti ini view-nya nih. Ini view. Ini modelnya nih, insert kontak. Ini database-nya, ini halaman form-nya. Nah, ini controllernya nih. Ini controllernya, ini modelnya nih. Tuh, controller ini model. Ini hampir sama dengan sequence diagram sebenarnya. Kemudian ada lagi interaction. Nah, ini interaction diagram gambarnya. Kemudian terakhir ada timing diagram. Tuh. Jadi kalau mau digunakan semua ya harus digunakan semua. Baik itu struktur diagram maupun behavior diagram. Tetapi kalau di kampus biasanya hanya beberapa saja yang digunakan gitu, tergantung dari sistem kita menggambarkannya seperti apa gitu. Baik, lanjut ke sini. Ada ADL terakhir, ini adalah arsitektur description language. Ini istilah arsitektur description language sendiri merujuk pada bahasa untuk menggambarkan arsitektur perangkat lunak dalam hal umum. Berbagai ADL ada dengan beberapa perbedaan dan konsep yang tepat yang mereka tawarkan. Beberapa fokus pada aspek arsitektur dan yang lain lebih memperhatikan untuk aspek dinamis. Secara umum, konsep-konsep mereka didefinisikan pada tingkat yang agak umum, meskipun mereka biasanya ditujukan untuk pemodelan tingkat aplikasi. Keuntungannya adalah definisi yang tepat dan fondasi formal bahasa yang memungkinkan mereka cocok sebagai bahasa yang mendasari untuk lebih spesifik. Nah, pada prinsipnya, konsep ADL yang cukup fleksibel untuk membuat model di beberapa domain. Namun, mereka diterapkan dan paling cocok untuk aplikasi domain, yaitu menggambarkan arsitektur perangkat lunak. Sebagai ECMAT 1998, ini klaim cocok untuk gambaran arsitektur umum dan bahasa interchange. Ini ada Today Sumex artikel. Ada artikel yang menggambarkan tentang ADL. Mana tadi ADL? Ini di sebelah sini deh. Banyakan yang dibuka. Nah, ini testbed, ini itu bisa dicari. Ini alamatnya Today's Mac artikel description language. Nah, konsepnya adalah komponen, konektor, sistem, konfigurasi komponen, port, role, representasi digunakan untuk model komposisi hierarkis, kemudian red map. Ini memetakan komponen atau konektor komposit arsitektur internal yang untuk elemen antarmuka eksternal. Ada requirement language, programming language, modeling language, ini ada yang saling berhubungan, akan selalu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kesesuaian untuk enterprise arsitektur. Jadi semua punya kelebihan, punya kekurangan ya. Tapi hampir semua bahasa memiliki nilai rendah sebagai berikut. Hubungan antara domain atau tampilan tidak didefinisikan dengan baik, dan model yang dibuat dalam berbagai tampilan tidak terintegrasi lebih lanjut. Sebagian besar bahasa memiliki dasar formal yang lemah dan tidak memiliki semantik yang jelas. Sebagian besar bahasa kehilangan visi arsitektur keseluruhan dan terbatas baik subdomain bisnis maupun aplikasi dan teknologi. Berbeda dengan organisasi dan pemodelan proses bisnis yang tidak ada bahasa dominan dalam pemodelan aplikasi dan teknologi UML telah menjadi standar dunia sejati. UML adalah pemodelan arus utama pendekatan dalam teknologi informasi
komputer dan penggunaannya berkembang ke bidang lain. Ini menjadikan UML bahasa penting tidak hanya untuk pemodelan sistem perangkat lunak, tetapi juga untuk proses bisnis dan arsitektur bisnis umum. Namun, UML tidak mudah diakses dan dimengerti oleh manajer dan konsultasi bisnis. Oleh karena itu, visualisasi dan pandangan konselor harus disediakan. Mengingat pentingnya UML, lainnya bahasa pemodelan kemungkinan akan menyediakan antar muka dan pemerintahan untuk itu. Kemudian arsitektur pelayanan berorientasi layanan. Munculnya paradigma komputasi berorientasi layanan atau SOC dan web teknologi jasa khususnya telah menimbulkan minat besar dalam berorientasi layanan arsitektur atau SOA. Mungkin karena hype seperti telah dibuat di sekitarnya, ada banyak kesalahpahaman tentang SOA dan seterusnya. Meskipun penemuan dinamis dan interoperabilitas manfaat penting dari layanan web, fokus murni teknologi akan terlalu terbatas dan akan gagal menghargai nilai konsep layanan. SOA merupakan set prinsip-prinsip desain yang memungkinkan unit fungsi yang akan diberikan dan dikonsumsi sebagai layanan. Hal yang menarik adalah bahwa konsep layanan berlaku sama baiknya dengan bisnis seperti halnya untuk perangkat lunak aplikasi. Jasa menyediakan net bebas yang mewakili proporsi nilai dan rantai nilai atau dalam proses bisnis. Konsep dasarnya sederhana, ini dapat dan harus digunakan bukan hanya dalam rekayasa perangkat lunak tapi juga dalam semua tingkatan lain di arsitektur enterprise untuk mencapai fleksibilitas dan bisnis dan desain IT. Nah, layanan web adalah teknologi relatif mudah dalam pengembangan penuh berkelanjutan. Kemudian sebuah perkembangan paralel dalam operasi layanan adalah kemampuan untuk mengakses sumber daya teknologi informasi komputer seperti daya komputasi, kapasitas penyimpanan, dan seterusnya. Idenya adalah bahwa pengguna atau perusahaan hanya dapat plug ke dinding dan mendapatkan akses ke komoditi layanan komputasi dan penyimpanan. Penyediaan kemampuan ICT, Information Computer Technology, melalui internet secara kolektif disebut sebagai cloud computing atau software as a service atau SaaS, platform as a service atau PaaS, dan infrastruktur as a service atau IaaS sebagai kategori penting. Hal ini memberikan organisasi besar dan kecil akses ke sumber daya teknik dinyatakan keluar dari jangkauan dan memberikan keuntungan yang mengenai biaya dan perkembangan ini membuat kasus yang kuat untuk metode berorientasi layanan karena mereka menerapkan orientasi pelayanan secara real time, manajemen pelayanan operasional yang memungkinkan layanan yang akan digunakan untuk online pengambilan keputusan dan pencahayaan masalah. Nah, relevansi dan manfaat untuk arsitektur enterprise adalah orang mungkin bertanya, mengapa kita harus fokus pada layanan dan arsitektur enterprise dan dukungan TI? Apa yang membuat konsep layanan begitu menarik untuk perusahaan praktek arsitektur? Nah, pertama, ada fakta bahwa konsep layanan yang digunakan dan dipahami dalam domain yang berbeda yang membentuk suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, orientasi pelayanan memiliki efek positif pada sejumlah diferensiator kunci dalam pasar yang kompetitif saat ini dan masa depan dari interoperabilitas, fleksibilitas, efektivitas biaya, dan tenaga inovasi. Tentu saja, layanan web dan terbuka standar berbasis XML terlampir digembor-gemborkan untuk memberikan interoperabilitas yang benar di tingkat informasi. Ini menurut Stephen tahun 2002. Oleh karena itu, layanan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berbeda dari yang awalnya dirasakan atau digunakan dengan menerapkan proses di berbagai tingkat agregasi. Perilaku internal dan eksternal memberikan dimensi baru dari fleksibilitas untuk mengganti atau jasa pengganti dalam kasus kegagalan. Fleksibilitas untuk mengupdate, kemudian untuk mengubah layanan tanpa mempengaruhi operasi perusahaan. Fleksibilitas untuk mengubah pemasok layanan, fleksibilitas untuk menggunakan kembali layanan yang ada untuk menyediakan produk dan jasa baru. Ini akan menciptakan peluang baru untuk outsourcing
tendering, lebih banyak kompetisi dan efisiensi rantai nilai. Orientasi layanan memungkinkan juga mengadopsi strategi bottom up, di mana proses bisnis hanya mekanisme untuk initiate dan komersial mengevaluasi layanan tingkat rendah ke dunia luar. Dalam pandangan ini, aset yang paling berharga adalah kemampuan untuk menjalankan layanan tingkat yang lebih rendah dalam proses bisnis hanyalah eksploitasi. Selesai. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.